Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Rahma Greta Perdana Putri M.Biomed, salah satu dosen program studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan materi kuliah yang saya ampu, yaitu replikasi dan perbaikan DNA. Materi kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode diskusi interaktif. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKAP TPT khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari materi kuliah pada blok ini. Blok 1.1 keterampilan belajar dan kedokteran dasar yang akan diampu oleh kolaborasi beberapa departemen, yaitu teknologi informasi, psikologi, ilmu kedokteran masyarakat, histologi dan biologi sel, fisiologi, anatomi, biokimia, dan juga mikrobiologi. Blok 1.1 keterampilan belajar dan kedokteran dasar memiliki bobot 5 SKS dengan komposisi 33 materi kuliah, 8 materi praktikum, 8 pertemuan tutorial dengan 4 skenario, dan 1 pertemuan untuk penugasan yang akan diambil oleh mahasiswa yang pada semester 1 di Prodi Kedokteran. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah replikasi dan perbaikan DNA bertujuan untuk menambah pengetahuan mahasiswa mengenai proses duplikasi dan perbaikan pada DNA yang terjadi dalam sel di tubuh manusia. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas tentang tipe replikasi DNA, tipe enzim polimerase DNA, tahap replikasi DNA, proofreading dan mismatch, dan juga sistem perbaikan pada DNA. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai mahasiswa sebelum menempuh mata kuliah ini, seperti mahasiswa harus menguasai pengetahuan tentang komponen dan fungsi dari organela dan juga proses terjadinya pembelahan sel. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada buku Esensial Sel Biologi edisi keempat tahun 2014. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan juga pada buku Carp Cell and Molecular Biology, Concept and Experiments, dan juga pada modul Panduan Belajar Blok 1.1. Adapun sistem atau metode pembelajaran pada kuliah dilaksanakan secara sinkronus dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun, tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif, baik di dalam kelas seperti bertanya, menjawab soal, maupun kegiatan di luar kelas seperti dilaksanakannya praktikum. Proses pembelajaran merupakan pembelajaran kolaboratif atau teamwork. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode, seperti ujian mid-block, ujian akhir blok, mini kuis pada diskusi kelompok pada akhir tutorial, dan juga penugasan blok. Pembelajaran di blok 1.1 keterampilan belajar dan kedokteran dasar dilaksanakan selama kurang lebih 6 minggu dengan bobot penilaian yaitu MCQ ujian blok sebesar 45%, nilai akhir tutorial sebesar 25%, nilai akhir praktikum 20%, dan juga penugasan sebesar 10%. Total dari pembobotan hasil evaluasi pembelajaran yaitu sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai blok 1.1 keterampilan belajar dan kedokteran dasar. Berikutnya, dapat kita saksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang replikasi dan DNA repair. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.
Baik, untuk replikasi atau DNA repair, mungkin ini adalah istilah yang nggak asing buat kalian ya. Sebelumnya mungkin dulu, ini kan orang IPA semua kan? Nah, kalau IPA pasti udah pernah tahu belajar tentang biologi. Pas SMA mungkin pernah dibahas tentang replikasi DNA. Nah, fungsinya apa sebenarnya untuk replikasi DNA nih? Gimana, mau Fitra? Danian? Silahkan. Oke, baik. Dari Fitra menyatakan bahwa replikasi DNA untuk memperbanyak DNA. Jadi nanti mengganti yang sudah tua gitu ya. Nah, benar seperti yang disampaikan, memang replikasi ini untuk memperbanyak. Jadi tubuh kita ini kan sel-selnya kan akan bertambah banyak, ataupun yang sudah mati nanti akan digantikan yang baru. Nah, di situ nanti untuk pembentukan sel-sel yang baru dia perlu perbanyakan dari DNA yang ada di dalam sel tersebut. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang tipe replikasi DNA, lalu enzim DNA polimerase yang juga berperan pada proses replikasi DNA. Selanjutnya tahap-tahap pada replikasi DNA, dan juga ada proofreading dan mismatch. Jadi kalau misalnya ternyata DNA kita itu ada yang rusak atau dalam DNA. Nah, sebelumnya sebelum replikasi DNA di fase S, ada beberapa tahap pada siklus sel. Ada tahap G1, ada tahap G2, ada tahap M. M ini ketika sel-sel kita mengalami pembelahan atau mitosis. Nah, di sini nanti pada fase S atau fase replikasi DNA, nanti DNA ini akan berduplikasi atau nanti dia terbentang dari 5 aksen ke 3 aksen. Sementara untuk yang antisense atau non-coding, ini nanti dari 3 ke 5. Nanti mereka ini akan terpisah, lalu nanti akan ada pasangannya yang akan membuat menjadi DNA baru. Nah, untuk replikasi DNA ini sendiri dia sangat akurat, jadi angka kesalahannya itu minim. Jadi pada replikasi DNA ini ada beberapa tahapan, ada tahapan polimerisasi, ada exonukleasi proofreading, ada juga yang mismatch repair. Pada tahapan-tahapan ini, itu angka errornya sedikit. Contohnya pada polimerisasi, ini dari 10 pangkat 5 kejadian, hanya 1 yang error, berarti semuanya perfect. Gitu. Jadi memang di situ tahapan ini berjalan dengan sangat sempurna atau sangat minim kerusakan. Nah, salah satu cara mungkin untuk memperbaiki atau menghindari kerusakan itu bisa dengan proofread dari DNA polimerase yang nanti kalau misalnya dalam proses dia membuat DNA baru kok ada yang tidak sesuai, maka nanti dia akan dikeluarkan dari rantai tersebut, maka terjadilah posisi yang baik. Selanjutnya tipe-tipe replikasi DNA. Nah, dari hipotesa yang ada 3 tipe replikasi. Yang pertama yaitu semi-konservatif. Semi-konservatif ini bisa kita lihat di gambar bahwa nanti pada semi-konservatif itu DNA-nya itu akan yang dulunya double helix 2, dia akan terpisah, lalu nanti akan terpisah menjadi menjadi 2 strand, lalu akan ditambah dengan DNA yang baru. DNA anakan yang baru, yang komplement atau yang sesuai. Lalu selanjutnya yang dispersif. Dispersif itu nanti potongan-potongannya ini merupakan campuran. Jadi dari yang double strand, dia akan terpisah menjadi 2, lalu nanti akan ada sebagian dari DNA tersebut yang akan disisipi oleh
untaian DNA yang baru. Lalu selanjutnya ada yang konservatif. Kalau konservatif itu nanti akan satu akan menjadi dua, yang satunya itu sama dari yang indukan, yang satunya baru benar-benar baru. Jadi yang pertama adalah inisiasi, selanjutnya elongasi dan terminasi. Nah, untuk inisiasi ini maksudnya apa? Ada yang masih ingat? Apa inisiasi? Gimana Dek? Coba Irma. Apa inisiasi? Oke. Baik. Ya, jadi inisiasi ini namanya inisiasi itu memulai. Jadi memulainya di bagian inisiator atau nanti tempat untuk membuka supaya terjadi garpu replikasi ya tadi yang dibilang ya. Lalu selanjutnya elongasi. Kalau elongasi itu berarti nanti apa? Pemanjangan. Jadi nanti yang sudah terbentuk akan disusun atau akan terbentuk sampai dia panjang dan akhirnya nanti akan diterminasi. Nah, kalau terminasi berarti diakhiri, berarti sudah selesai untuk tahapan sintesisnya. Baik, nah ini adalah komponen-komponen yang berperan pada tiap proses. Jadi pada tahap replikasi DNA, nanti pada inisiasi, pada awalnya, itu akan ada proses yang disebut denaturasi. Denaturasi itu nanti dia akan membuka dari double strand tadi. Jadi kita tahu bahwa DNA itu kan dua. Nah, dari dua itu nanti di bagian yang mau dimulai ada proses elongasi. Nanti pada proses elongasi yang berperan adalah DNA polimerase dan nanti akan terbentuk lagging strand dan leading strand. Nah, ini jangan kebalik ya, antara lagging dan leading. Kalau yang nanti terbentuknya itu lurus panjang, itu yang mana? Yang leading strand. Leading ya. Kalau yang putus-putus sehingga terbentuk fragmen Okazaki, yaitu lagging strand. Nah, selanjutnya setelah itu nanti di tahap akhir, di end process, pada proses ligasi itu nanti akan menyatukan fragmen Okazaki yang tadi terpisah-pisah. Dan selanjutnya yang paling akhir dengan terminasi yaitu adanya telomerase. Oke, ini kira-kira untuk gambarannya. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang dulunya dia satu untai, ada sepasang, ternyata dia dibuka oleh helikase. Helikase ini nanti akan dibantu oleh topoisomerase. Nah, selanjutnya biasanya kalau sudah kebuka gini, untuk menghindari dia membentuk hairpin atau menempel satu dengan yang lain, maka ada yang namanya SSB atau single strand binding protein. Oke, jadi nanti dia fungsinya untuk menjaga supaya si untai DNA itu nggak bundet, nggak melingkar-lingkar sendiri, maka dia akan tetap lurus supaya mudah. Jadi modelnya di rebonding biar dia lurus. Nah, di sini di tahap sini ada proses denaturasi. Kita lihat di sini untuk menghindari adanya menempelnya si single strand DNA tadi, maka ada yang namanya SSB. Nah, di sini nanti DNA polimerase akan mulai bekerja untuk merangkai nukleotida yang sudah ada. Nah, sehingga nanti dia bisa melengkapi komplement sesuai dengan pasangannya. Nah, setelah proses ini selesai, maka nanti SSB tersebut akan dihilangkan oleh yang namanya primosom. Nah, ini adalah proses untuk dimulainya
proses replikasi tadi seperti yang disampaikan teman kalian, yang disampaikan Irma tadi, di sini ada yang namanya replication origin. Nanti di sini itu akan ada inisiator protein yang dia akan berikatan dengan helikase. Nanti disinilah tempat mulainya dipisah gitu, tahap denaturasi, sehingga nanti akan terbentuk bubble atau gelembung seperti ini. Nah, di sini ini yang disebut sebagai replication origin. Nah, di replication origin yang warna oranye nanti akan terbentuk suatu komplemen DNA-nya yang berwarna kemerahan. Baik, untuk prosesnya sendiri, nanti di sini akan ada ikatan dari protein inisiasi pada area replication origin tadi. Selanjutnya nanti ikatan ini akan berikatan dengan helikase. Helikase ini yang warnanya kuning dan oranye. Helikase ini kan dulunya dia itu antara helikase dan helikase inhibitor itu menempel. Tujuannya apa? Supaya dia nggak aktif atau inaktif. Nah, ketika mulai ada proses replikasi, maka nanti ikatan antara helikase ini dia akan menempel pada protein inisiator sehingga helikase inhibitornya akan lepas. Nah, dengan lepasnya helikase inhibitor, maka helikase di sini akan menjadi aktif. Dengan aktifnya helikase, maka dia akan bisa membuka dari untaian DNA. Selanjutnya, DNA ini, helikase ini akan berikatan dengan primase yang lalu dia akan membentuk suatu kompleks yang namanya primosom. Nah, di sini nanti primer-primer yang didapat nanti akan tersusun sesuai dengan komplemennya atau kompleksnya. Masih ingat kalau A sama T, kalau G sama C. Nah, itu nanti akan menempel seperti itu, sehingga nanti RNA primer tadi itu akan disatukan oleh DNA polimerase. Nah, proses ini terjadi simultan. Jadi ada yang ke arah 35, ada yang ke arah atas, ada yang ke arah bawah. Nanti dia akan membentuk yang tadi disebut leading strand dan lagging strand. Oke, nah untuk replikasi sendiri, pembentukan DNA yang komplement itu akan berjalan dari untai 5 ke 3 di sini. Nah, tadi kita tahu bahwa fragmen tadi akan dibuka. Nah, ketika ketika dua untai ini dibuka, maka akan terbentuk dua single strand yang nantinya dia ada yang dari 3 ke 5 dan 5 ke 3. Ini dia akan terbentuk DNA baru ini dari 5 ke 3, maka ketika dia terpisah, ini kan nanti makin lama dia akan ke sana nih helikasenya, sehingga nanti dia akan terpisah gitu. Nah, kalau yang leading strand, maka nanti dia akan lurus dari 5 ke 3 ini tanpa tanpa ada terputus-putus. Tetapi ini kan arah garpunya ke sana ya, arah patahan atau pembukanya kan ke sana. Maka nanti yang di sini, yang di fragmen Okazaki atau yang lagging strand, ini nanti akan jadi ke 5 ke 3. Kalau 5 ke 3, maka dia akan patah-patah gini. Maksudnya kenapa dia patah-patah? Karena dia garpunya ke sana. Kalau misalnya dia lurus ke sana, nanti yang ini bolong, ya enggak? Jadi dia akan muncul lagi dari ujung sini, datang lagi bikin ke arah 53. Maka nanti ketika ini makin lebar ke sana, maka akan terbentuk baru lagi. Seperti itu. Sehingga
nanti di akhir akan terbentuk yang namanya fragmen Okazaki yang nanti akan dijadikan satu, membentuk suatu fragmen yang utuh. Nah, ini adalah gambaran skematik dari proses replikasi DNA. Jadi nanti di sini tadi ya yang dari originnya dia akan ada helikase yang akan membuka, lalu nanti dia ada primer yang akan mulai menempel, lalu dengan bantuan DNA polimerase dia akan menggabungkan. Nah, tetapi arah dari DNA baru atau komplemennya ini ada dua jalur. Yang pertama dia lurus ke arah 5 aksen ketiga, maka dia akan membentuk leading strand. Lalu yang kedua, dia akan berlawanan arah dari 5 ke 3 yang di sisi seberangnya. Itu nanti maka dia akan putus-putus sehingga nanti akan membentuk suatu lagging strand yang nanti akhirnya akan membentuk fragmen Okazaki yang akan digabungkan. Oke, nah DNA polimerase ini ternyata ada berbagai macamnya. Itu ada DNA polimerase alfa yang dia untuk peran DNA polimerase ini dia sebenarnya sangat detail gitu. Jadi selain DNA polimerase ini menyatukan, dia juga berfungsi sebagai proofread. Proofread itu kalau kita tuh proofread itu mengkoreksi ya. Kalau ada yang bikin skripsi ini tolong di proofread, diapain, dicek lagi nih bener atau enggak. Nah, di sini pun juga demikian. Jadi DNA polimerase ini juga berfungsi sebagai proofread untuk mengetahui apakah ada yang enggak jodoh nih antara nukleotida satu dengan yang lain. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang enggak benar, maka dia akan dikeluarkan. Baik, selanjutnya resum dari apa yang sudah dijelaskan, yaitu protein-protein yang berperan pada proses replikasi. Itu ada yang pertama ada DNA helikase tadi yang dia fungsinya untuk memisahkan ikatan double helix. Lalu selanjutnya ada single strand DNA binding protein yang dia nanti fungsinya untuk mencegah kedua strand itu nempel lagi. Lalu yang selanjutnya adalah DNA topoisomerase, ini juga untuk menjaga supaya dia tidak berpilin. Lalu selanjutnya ada komponen yang namanya sliding clamp. Sliding clamp ini dia untuk menjaga supaya DNA polimerase tadi menempel pada template yang benar. Lalu selanjutnya ada clamp loader. Clamp loader ini dia akan menjaga supaya ikatan itu nggak lepas. Nah, ini adalah gambaran tentang skematik bagian-bagian yang berperan pada proses replikasi DNA. Selanjutnya kita menuju ke materi DNA repair. DNA repair ini adalah untuk memperbaiki. Nah, namanya memperbaiki ya biasanya kalau ada yang salah ya. Kesalahan itu bisa macam-macam, mungkin bisa karena adanya radiasi, kita bisa memperbaiki, maka kerusakan itu tidak tampak, maka kita akan ya baik-baik saja. Tapi kalau ternyata kesalahan tersebut tidak bisa diperbaiki, maka muncullah yang namanya mutasi. Mungkin akhir-akhir ini sering ya terdengar ini kenapa nih mutasi dari gen ini gitu. Nah, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan sampai ke gen-gen itu kita sudah tahu, dan kebanyakan ya mutasi-mutasi ini berperan pada proses penyakit yang namanya kanker. Oke, untuk mekanisme DNA repair sendiri ada beberapa cara. Ada yang direct reversal, itu dengan penggantian secara langsung. Jadi kalau ada yang salah langsung diganti dengan yang benar. Ada juga excision repair. Excision repair ini nanti dia ada beberapa proses, ada beberapa jenis dari excision repair. Yang pertama ada base excision repair, ada nukleotida excision repair, dan ada mismatch repair. Lalu selanjutnya double strand break repair. Ini kalau misalnya
rusaknya itu di kedua untai DNA tersebut. Jadi kan tadi untai yang rusak itu nggak mesti hanya satu nukleotida, bisa jadi yang rusak itu sepasang atau rantai untainya itu rusak, maka nanti bisa diperbaiki dengan double strand break repair. Untuk memperbaiki kerusakan DNA ini, tadi biasanya ada berbagai tahapan. Yang pertama yaitu ada eksisi, yaitu dengan mengenali area yang rusak tadi atau yang akan diikat dengan resintesis. Resintesis itu akan diganti dengan nukleotida yang komplement atau yang sesuai. Setelah itu nanti kalau sudah akan diligase. Ligase itu akan diligasi diikat kembali, maka nanti yang sudah benar akan diikat, diperbaiki supaya dia akan menjadi komponen yang benar. Baik, untuk selanjutnya nanti untuk DNA repair akan kita bahas di tutorial. Nah, untuk referensi yang bisa kalian baca dari Essential Cell Biology edisi keempat atau bisa juga dari jurnal-jurnal terkait yang akan diinformasikan kemudian. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silahkan, Ruwen. Waalaikumsalam. Itu pas saat aplikasi DNA ada yang error. Nah, 1:10,5 itu. Nah, biasanya yang error yang 1:5 itu terjadi karena apa? Oke. Baik, terima kasih Ruwen atas pertanyaannya. Jadi kesalahan itu bisa terjadi, bisa karena mungkin kondisi ya. Misalnya nih ketika contohnya itu misalnya pernah tahu ketika ibu hamil tidak boleh di ronsen itu kan. Nah, siapa tahu mungkin ketika ada hal yang kayak gitu tuh, radiasi ya, karena radiasi. Nah, misalnya nih ada kondisi ada ibu hamil yang ternyata pada dia nggak tahu nih kalau hamil, padahal orang hamil itu kan ada janin yang dia sedang aktif untuk bereplikasi nih. Nah, ternyata ketika di foto ronsen ada radiasi yang merusak dari situ sehingga dia jadi rusak. Nah, rusak itu nanti bisa diperbaiki atau tidak tergantung besar kecilnya kerusakannya. Kalau misalnya kerusakannya besar ya nanti akan jadi tidak bisa diperbaiki, maka akan timbul kelainan kongenital atau mungkin ada kelainan-kelainan yang lain seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa diperbaiki ya maka dia akan lahir normal. Atau mungkin dari konsumsi makanan, misalnya ada makanan-makanan yang ada kandungan zat yang teratogenik atau toksik sehingga dia akan merusak DNA kita. Maka yang di era sekarang ini kan banyak makanan yang macam-macam. Nah, itu kita juga gitu ya. Gimana, cukup jawabannya? Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman atau ada yang mau dikonfirmasi? Ya, silakan. Syahid. Ya. Jadi melahirkan itu bisa kalau sama itu kan ada yang ibunya kadang-kadang ada yang juga mirip tetangganya? Oh, enggak kan? Ya, gimana? Kenapa? Oke. Jadi kenapa dia mirip ibunya, kenapa mirip ayahnya, atau kenapa mirip kakeknya malah? Ada nggak yang ngerasa aku tuh nggak mirip sama bapak ibu, tapi miripnya malah sama kayak nenek atau kakeknya? Nah, itu memang karena tadi dari bagian-bagian dari DNA yang diwariskan itu masih ada di dalam tubuh kita. Maka kita kan memang tadi semi konservatif ya, nggak semua baru gitu. Kita ada produk lamanya juga. Jadi ada DNA yang satu dari orang tua kita, di mana mungkin yang satu itu juga ada bagian dari nenek atau orang tuanya orang tua kita, kayak gitu. Jadi mungkin yang pas sama itu pas bagian mengekspresikan hidung. Jadi hidungnya sama kayak hidungnya neneknya, atau mengekspresikan bentuk pipi misalnya jadi cabi nih sama kayak neneknya, atau sama kayak ibunya, atau sama kayak bapaknya, kayak gitu. Jadi karena tadi DNA kita itu nggak baru 100%, kita ada andil dari orang tua kita, di mana orang tua kita juga nanti ada bagian dari orang tuanya lagi, nanti ada bagian dari orang tuanya lagi, maka di situ akan saling akan adalah sedikit mungkin yang masih ada gitu, yang masih kita bawa.
Sepertinya waktu kita sudah habis ya, udah jam segini. Maka terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan dan bisa dapat dipahami oleh kalian sehingga untuk selanjutnya bisa lebih bermanfaat lagi ilmunya. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.